Mari kita angkat kedua tangan kita.
are so grateful, Lord. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di bait-Mu yang kudus. Ini kami buka hati, kami buka pikiran kami. Cerlikan mata rohani kami, pertajam telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami perlu, we need you Holy Spirit, we need your anointing God. Sebab pengurapan-Mu itu yang mengajari kami. Tolong kami umat-Mu supaya kami mengerti Tuhan. Setiap kami yang sudah Tuhan pilih, setiap kami yang sudah Tuhan tebus, kami punya hak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Pakai hamba-Mu ya Abba. Bukan apa yang aku persiapkan sebagai manusia, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu yang hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah, urapi setiap kami yang mendengar. Kau sudah membajak hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur. Pada waktu firman Allah ditaburkan, iblis tidak bisa mencuri sebab firman itu jatuh di tanah yang subur. Terima kasih, terus bekerja di tengah kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Hari ini adalah hari yang spesial. Saudara-saudara kita yang sudah mengikuti crash course, the basic atau biblical doctrine, Christian doctrine, saudara mereka sudah selesai. Dan saya nggak tahu berapa orang hari ini, 16 orang dari tempat ini ya yang lulus. Beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa. Sebentar lagi mereka jadi pengajar, nggak diajar lagi ya. Puji Tuhan. Dan hari ini mereka graduate. Yeay. Next time yang belum boleh ikut, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat dan begitu banyak, terutama di Amerika ini saudara. Kita harus punya knowledge akan firman Tuhan yang kuat, katakan amin. Amin. Jadi kita betul-betul bisa ngerti pengajaran yang benar yang selalu kembali kepada Alkitab. Saya panggilkan yang pertama ini alphabetical, jadi bukan dari O grade-nya yang paling belakang berarti nilainya paling jelek, enggak saudara. Andro Adiwijaya, mana Andro? Nah, ini muka-muka yang lulus. Silakan. Di sini dong, aduh, kelihatan muka yang udah belajar belum nih? Agak minggir dikit mas, bukan yang graduate bukan mas sendiri, ada temennya. Oke, Arman, Mas Agung. Lo Armannya mana? Ini dia. Masih single saudara. Loh kok jadi promosi? Oh masih single juga. Dia bilang kok satu aja dipromosi dia enggak. Bagus Wijaya, nah ini udah taken. Enggak boleh ya. Ya bagus. Benjamin Luke boleh dipanggilin, dia ada di itu. Boleh tolong boleh ada yang tolong jaga anak sekolah minggu sebentar biar mereka bisa graduate. Benjamin juga ada, Dina juga bisa tolong ada yang jagain anak-anak sebentar aja. Benjamin, Cherry, nah, Emanuela Gozali, Emma, Janice. Tunggu, setelah bagus jangan deketan terus, nggak apa-apa dipisahin sebentar. Ben, oke, ini udah urutan belum? Ntar salah-salah itu lagi. Janice udah, Joshua, oke, next, oke, abis Benjamin, Cherry, geser Cher, ya, Emma, Janice, Joshua, Nathan Anggari, Nathan mana? Oh kamera, nggak apa-apa turun sebentar. Novianti Juwita, nah ini baru Juwita nih, Jelita Juwita. Sheila nggak ada? Oh, oke. Sheila Irawan, Stephanie Santoso, yeay. Stephen Pratama, Timotius Ferdinand. Ini single nggak? Oh enggak, kok jadi promosi sih. Ferdinand Putri sebenarnya.
Oke, Dina. Satu lagi Vincent. Emmanuel. Nah, ini squeeze dikit dong. Promosi terus. Squeeze ke tengahan lah. Udah. Oke, Pastor Billy, Gigi sama Pastor Billy boleh ke atas. Jadi saya menyingkir dulu deh. Nah, kasih tepuk tangan kali biar rame. Heboh dikit gitu, yeay. Jangan turun dulu ya, group picture ya. Langsung ngecek nilainya berapa. Apa? Kenceng lagi. Sudah. Oke, boleh take a group picture? Bisa? Merapat. Squeeze a little bit. Bisa? Dapat nggak? Boleh. Nggak, yang dia bilang boleh buka, soalnya dia A. Buka deh, buka beneran. Tadi di foto harusnya katanya suruh buka. Hah? Ada yang tulisannya bukan lulus, lolos. Oh enggak, kok Timi. Lolos. Kak Henry dong, senyum semuanya. Oke, siap-siap ngajar habis ini ya. Udah. Terima kasih. Beri tepuk. Ya, kenapa? Oh ya, belum didoain. Tunggu dong, supaya besok ngajar nih. Yuk, seperti yang udah dilatih, ya, katanya mereka mau nyanyi. Yuk, silakan. Oh, bukan udah latihan katanya? Oh, belum. Sekarang ku menang bersama Yesus Tuhan. Mereka udah latihan itu sebenarnya, malu-malu aja nggak tahu nih. Yuk mari kita arahkan tangan ke depan yuk. Bapak di surga, terima kasih, kami ucap syukur untuk mereka semua yang hari ini Tuhan mereka graduate Tuhan. Bapak biar hamba berdoa apa yang mereka terima, knowledge itu boleh membantu mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bahkan tidak hanya knowledge saja mereka penuh, tapi juga dengan Roh Kudus Tuhan. Penuhi hati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, materaikan apa yang mereka telah pelajari Tuhan, mereka akan ingat, mereka akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biar melalui mereka juga akan banyak orang juga untuk next sessionnya berikutnya Tuhan, untuk mereka boleh belajar lebih lagi. Tuhan, satu hal kerinduan kami ingin belajar lebih lagi, mengetahui Alkitab, mengetahui Engkau dan Allah Bapa lebih lagi Tuhan. Berkati setiap mereka yang telah lulus Tuhan, yang mereka telah belajar, yang telah menuangkan waktu dalam 2 minggu dan minggu yang ketiga untuk mereka ujian. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan di atas segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat. Oke, silakan turun. Kalau yang nggak mau turun, suruh khotbah sekalian langsung. Selamat deh. Hah? Wah, luar biasa. Saya bangga banget loh. Ini ntar kalau ada orang tanya langsung mereka bisa jawab. Oke, nanti saling lihat-lihat nilainya nanti aja ya. Ya, sekarang kita buka firman Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang redeem. 2 minggu lagi kita celebrate Easter. Dan kita punya tema buat Easter adalah redeem. Redeem itu artinya ditebus, menebus. Saudara kalau lihat di buletin bulan ini, saudara di belakang di situ ada satu cerita di mana orang yang perlu uang, dia jual tanahnya, ya kan? Kenapa? Karena dia perlu uang. Lalu satu saat waktu dia punya uang kembali, dia mau tebus tanahnya. Ditebus. Dia harus bayar, harganya bisa sama seperti yang waktu dia gadaikan atau mungkin lebih. Tapi kalau dia tidak punya uang untuk menebus kembali tanahnya, maka tanah itu akan menjadi milik orang lain. Berarti dia kehilangan hartanya. Yang artinya ditebus adalah to
memiliki kembali apa yang dia dulu miliki. Saudara, manusia pada waktu Tuhan menciptakan manusia, bukan kerinduan tapi planningnya Tuhan, manusia itu tidak mati. Manusia yang diciptakan Tuhan adalah manusia yang immortal, punya hidup yang kekal. Tapi kita tahu oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka kekekalan hidup kekal itu hilang. Setuju? Dan Yesus datang itu untuk mengembalikan kita kepada posisi kita sebelumnya. Dan dia harus bayar itu. Dengan apa? Dengan darahnya. Mari kita lihat. Saya bawa kita ke Taman Eden. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan menciptakan yang terakhir, dia ciptakan manusia. Sebelum manusia diciptakan, dia persiapkan tempat di mana manusia itu tinggal. Manusia itu tinggal ditempatkan Tuhan di satu taman yang disebut Taman Eden. The Garden of Eden. Kita baca di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, pleasant, enak dilihat, baik dilihat. Dan yang baik untuk dimakan buahnya. Sebelum kita lanjutkan, saudara, pada waktu Tuhan menciptakan, yang Tuhan ciptakan itu bukan semak duri. Yang Tuhan ciptakan dikatakan pohon yang baik dilihat, yang indah dilihat, jadi bentuknya bagus. Dan buahnya itu baik, amin. Sesuatu buah yang baik artinya pasti berguna buat manusia itu. Lalu dikatakan di ayat yang selanjutnya dibilang gini. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, di center, di pusat, di tengah-tengah dari taman itu ada dua pohon. Yang satu adalah pohon kehidupan, yang satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita tahu ya, dua pohon di tengah situ. Saudara, saya lebih suka di New King James atau terjemahan bahasa Inggris, di sini lebih jelas bahwa enggak cuman sekedar aja ya di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan, bukan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. Titik. The tree of life was also in the midst of the garden. Titik. Lalu Tuhan mulai bicara tentang yang namanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi enggak lagi ngomong-ngomong, oh ya pohon pengetahuan di situ baik yang jahat gitu. Enggak. Selesai ngomong tentang buah yang baik, pohon yang enak dilihat, pohon-pohon yang lain. Lalu Tuhan mulai fokus bilang, the tree of life, pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu, ya. Dan juga apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya mau bawa kita lihat kedua pohon ini yang sangat bertolak belakang. Lalu Tuhan berkata kepada manusia, semua buah yang ada di taman ini, yang dihasilkan oleh pohon ini, ingat semua buah itu adalah baik. Amin? Setuju ya? Tadi kan firman Tuhan bilang gitu, semua buah itu baik. Lalu Tuhan bilang gini, semua boleh kamu makan. Tapi jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab sesungguhnya saat kamu memakannya kamu akan mati. Kamu akan mati. Ada di tengah taman ada pohon kehidupan. Kira-kira saat itu kita tahu at the end iblis menggoda Hawa kan. Benar, kamu gak akan mati, percaya deh. Iblis lagi ngomong tentang mati jasmani. Gak akan mati. Cuma Tuhan gak mau kamu jadi seperti dia. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Saya yakin karena semua Tuhan ciptakan baik. Manusia itu udah seperti bayi yang lahir yang gak tahu.
Nggak, kita bilang bayi itu masih murni ya, belum tahu yang jahat. Tapi nature-nya manusia berdosa itu jahat. Nggak usah ajarin anak bohong, dia pasti bisa bohong. Nggak usah ajarin anak berdalih, excuse dan lain-lain. Blame game itu sudah dari Taman Eden. Mereka udah tahu. Blaming orang lain, no that's not my fault, that's all your fault mami. Nah itu udah blame game itu udah nggak usah diajarin. Itu udah naturally manusia tuh udah ada di situ. Sebab manusia begitu itu udah berdosa gitu. Karena Adam. Nah saudara, lalu kita tahu bahwa akhirnya Hawa makan, lalu dia kasih Adam, lalu sejak itu manusia berdosa. Kita lihat. Saudara, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pohon kehidupan itu boleh dimakan dan saya percaya mereka makan itu. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kalau dimakan mereka akan mati. Dan kita tahu mati yang dimaksud bukan mati jasmani. Tetapi spiritually died. Nanti kita lihat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tadinya menjadi bagian manusia, lalu manusia kehilangan itu semua. Dan ketahuilah itu yang Tuhan mau kembalikan dalam hidup kita. Amin. Ini yang kita mau belajar. Apa saja sih yang hilang? Apa saja sih yang perlu ditebus oleh Tuhan Yesus oleh karena dosa manusia itu? Yang pertama, oleh karena manusia jatuh, oleh karena manusia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia menjadi hamba dosa. Katakan dosa. Dosa itu belum masuk dalam manusia sebelum atau sampai mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan bilang kamu akan mati. Waktu mereka makan Tuhan bilang gini kan. Dosa itu apa sih? Kita melanggar apa yang Tuhan katakan. Disobedience is a sin. Ketidaktaatan adalah dosa. Amin. Jadi gini. Firman Tuhan berkata begini. Seorang yang taat kepada masternya, dia akan menjadi hamba orang itu. Jadi siapa yang kita taati itulah Tuhan kita. Amin. Saudara, pada waktu manusia taat, manusia obey apa yang dikatakan oleh iblis. Semenjak itu mereka menjadi hambanya iblis. Semenjak itu dosa masuk dalam manusia. Jadi yang pertama dosa. Karena Adam berdosa, semua orang jadi berbuat dosa. Di dalam Roma berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, yang kedua, apa yang masuk dalam hidup manusia atau yang hilang jadinya ya? Kenapa? Karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia ada yang bagian manusia adalah apa? Maut atau death, kematian. Sebelum itu manusia immortal, kekal, hidup yang kekal. Setelah itu manusia mati secara rohani, masih hidup, masih bernafas. Tapi rohani, relationship dengan Tuhan itu terputus, mati. Putus hubungan dengan Tuhan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka sangat menikmati berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka sangat menikmati hadirat Allah. Kalau Tuhan datang dan berbicara, Tuhan ada dekat mereka, mereka begitu enjoy. Tapi pada waktu setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka belum mengerti, mereka nggak tahu apa-apa. Tetapi saat itu ada rasa bersalah yang mulai masuk dalam mereka. Kesadaran akan dosa itu mulai tahu mereka, loh kok gini? Makanya Tuhan kan tanya kan, dari mana Tuhan tahu? Karena waktu Tuhan panggil Adam, di mana kamu? Dia apa? Bersembunyi. Lalu mereka mulai sadar, loh kok kita telanjang. Mulai ada rasa malu, ashamed, feel guilty. Mereka bersembunyi, saudara. Jadi saat itu, oleh karena maut, oleh karena death, itu hubungan dengan Allah terputus. Setiap kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, pasti kita menikmati berada dengan dekat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu kita bisa nikmatin. Saya ingat. Satu kali pernah
seseorang kerasukan, lalu minta dilayani dan Pastor Billy datang waktu itu. Saudara, waktu Pastor Billy datang, ini yang kerasukan itu ketakutan ngumpet di bawah meja. Ngumpet di bawah meja, saudara. Saking takut gitu. Kenapa? Sesuatu yang di dalam spirit itu berlawanan ya. Takut. Saya yakin kalau seseorang yang kita sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, kita yang sudah ditebus dan hubungan kita udah reconcile dengan Bapa, pasti kita menikmati hadirat Tuhan. Aduh rasanya, nggak mau lah. Rasanya mau di sini deh. Makanya Daud bilang kan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nikmat sekali. Tetapi Adam akhirnya karena habis makan itu setelah berdosa malah takut, bukan takut reverent kagum gitu, bukan saudara. Ada rasa guilty, ada rasa bersalah karena dosa, lalu dia nggak tahan bersama dengan Tuhan. Lalu mulai blame game terjadi. Ya, yang lain lagi oleh karena maut masuk ke dalam manusia, betul manusia tidak mati saat itu, tapi kematian yang sesungguhnya itu pasti terjadi. Physically, manusia itu semakin lama kan semakin merosot tubuhnya. Lalu lemah, anyway nanti satu saat dia mati. Kalau seseorang yang genap usia biasanya itu matinya lebih tua. Tapi kalau yang enggak bisa mati karena apa? Muda, kecelakaan, dibunuh dan lain-lain, itu enggak genap usia. Itu mati yang tidak genap usia. Nah saudara, lalu mulai ada manusia menjadi mortal. Menjadi tidak kekal oleh karena kematian. Oleh karena itu. Lalu yang lain lagi, future, masa depan dari manusia yang sudah manusia berdosa itu adalah kematian kekal. Kematian kekal. Itu sebabnya setelah mereka jatuh dalam dosa, rencana keselamatan Bapa itu sudah dimulai. Makanya dibuatkan setelah itu tentang keselamatan. Supaya apa? Ditebus. Manusia itu diredeem. Dikembalikan kepada haknya. Dikembalikan kepada posisinya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Yang ketiga. Setelah yang tadi dosa, lalu maut. Yang ketiga itu apa yang menjadi bagian manusia karena manusia jatuh dalam memakan buah pengetahuan. Yang baik dan yang jahat. Katakan kutuk. Bilang kutuk. Kutuk. Bangsa Israel satu kali dihadapkan oleh Musa dan Tuhan berkata. Di hadapanmu kalian pilih blessing atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Ternyata itu adalah choice. Kita mau hidup di bawah kutuk atau di bawah berkat. Itu choice-nya manusia. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Karena itu sebenarnya bagian kita. Tetapi oleh karena dosa, oleh karena buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, bagian manusia saat itu adalah kutuk. Pertama, kutuk apa yang pertama? Siapa yang pertama dikutuk? Hah? Adam, pasti Alkitabnya beda sama Alkitab saya. Alkitabnya terjemahan siapa? Bala berkata kepada Adam, bukan mengutuk Adam loh, yang dikutuk tanah. Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Jadi Tuhan bilang gini, ingat selalu dibilang yang buat yang bekerja itu biasanya selalu dibilang apa? Bapak-bapaknya, suami, benar? Ya kan? Lalu Tuhan bilang gini, Adam berkata kepada Adam, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Dengan berjerih payah, memeras keringat, engkau akan bekerja. Tetapi yang dihasilkan oleh tanah itu adalah semak duri dan rumput duri. Saudara bayangkan, saya ajak saudara picture, gambarkan apa yang ada di Taman Eden semuanya indah, baik, dan sehat buat dimakan, setuju? Tapi waktu Tuhan mengutuk tanah, Tuhan bilang gini, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau untuk kehidupan sehari engkau akan susah payah. Jadi susah payah, berkeringat tapi hasilnya sedikit, itu adalah kutuk. Sederhana. Saya mati-matian kerja kok gak ada hasil ya. Itu kutuk saudara. Itu kutuk.
Firman-Nya berkata di dalam Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak menambahinya. Jadi kalau Tuhan menyertai, memberkati kita tanpa bukan tidak bekerja ya, jangan salah. Jerih payah memeras keringat itu kutuk. Tapi janji Tuhan, apa saja yang diperbuat oleh tanganmu berhasil. Engkau akan menikmati hasil dari apa yang engkau lakukan. Ingat Ishak, tanah itu seperti tanah kutuk, barren, kering, mandul. Tapi Tuhan berkata, menabur, kekeringan, menabur. Waktu dia menabur, dia menuai sampai 100 kali lipat. Artinya ada multiplikasi. Setuju ya? Jadi bukan karena keadaan tanahnya, tetapi karena Tuhannya. Amin. Lalu dia menjadi kaya, semakin lama semakin kaya, lalu menjadi sangat kaya. Bukan karena jerih payah. Artinya apa? Yang dihasilkan pada waktu Ishak menuai bukanlah semak duri, bukanlah rumput duri, tapi berkat. Amin. Saudara, jadi kutuk, jerih payah itu dan lain-lain ya, itu kutuk. Tapi waktu Tuhan berkata memberikan engkau hikmat, memberkati apa yang kau lakukan, memberkati pekerjaanmu, engkau berhasil di dalam segala apa yang kau lakukan. Itu artinya engkau hidup dalam blessing-nya Tuhan, dalam berkat Tuhan. Ya. Terus yang kedua yang dikutuk siapa? Jadi takut tadi bilang Adam, bilang Alkitabnya mudah. Terjemahan siapa? Yang kedua Hawa. Kutuknya apa terhadap Hawa? Hah? Melahirkan bukan kutuk. Jadi saya udah melahirkan, masuk saya orang yang terkutuk. Bukan melahirkan ya, apanya? Sakitnya. Sakit melahirkan. Nah ini terjemahan mana lagi nih? Tolong baca dong yang bahasa Inggris. Kalau kira-kira saya tanya, yang sudah pernah melahirkan di sini selain saya siapa? Mau sesar kek, mau normal kek, yang udah yang sudah pernah melahirkan. Kok puji Tuhan gak ada yang laki-laki yang angkat tangan. Yang sudah melahirkan. Saya tanya, waktu kita melahirkan sakit gak? Sakit ya? Yang operasi juga pasti sakit dong. Benar gak? Sakit gak? Saya tanya, kalau jatuh luka sakit gak? Apalagi ngelahirin. Benar gak sih? Jadi wanita itu sebenarnya kutuknya apa sih? Sakit melahirkan, wajar dong. Brojol anak segede apa berapa kilo brojol dari kita sakit. Kita jatuh aja sakit, benar gak? Luka potong aja sedikit tangannya pasti sakit kan? Apalagi lagi ngelahirin. Tolong ada yang baca bahasa Inggris dong, saya di sini nggak ada terjemahannya. Bahasa Inggris lebih jelas. Tolong tim, yang tadi bilang melahirkan. Saya suka godain Timmy soalnya dia gak gampang sakit hati. Tapi saudara jangan ikutin ya. Siapa tahu ada batas dari kesabarannya. Tolong Tim. Kejadian 3 ayat 16 Tim. Ini bahasa Inggris supaya kita ngerti ya. Ini kan tadi yang crash course jadi tambahan ilmu. Ada yang sudah dapat? Oh ini udah ada, lebih cepat Timi ah. Saya udah bangga-banggain kamu, promosi lagi Tim. Ayo, ya baca yuk. 1, 2, 3. And to the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. Saudara perhatikan di situ. Greatly multiply, kesakitannya itu berlipat kali ganda. Jadi kesakitan yang berlebihan, kehamilan yang susah minta ampun. Penuh kesakitan waktu mengandung aja udah sakit banget. Ya, lalu waktu melahirkan tuh berlebihan. Jadi sesuatu sakit penyakit ya yang kita lihat berlebihan. Kalau saudara nggak usah bilang, aduh saya lagi pilek nih. Kayaknya saya udah kutuk nih, doainlah pelepasan kutuk gitu. Lihat di mana-mana juga kalau cuaca jelek kita bisa pilek saudara. Kesakitan yang berlebihan dalam waktu wanita melahirkan itu adalah kutuk. Yang lain lagi, kutuknya ada 2 ternyata buat wanita ini. Lalu dikatakan apa?
And lainnya ganti you aja lebih gampang ya. And you desire shall be to your husband, and he shall rule over thee. Artinya apa? Kutuk Taman Eden adalah seperti lagu Indonesia yang bilang begini. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Gitu kan ceritanya. Sangkarnya madu mah dijilat aja juga hilang. Ngerti? Diperhamba oleh pria. Bukankah kita lihat sekarang ini sering kan? Gak bisa. Pria itu lebih, wanita itu bisa diinjak-injak. Suami itu masih banyak saudara, bangsa atau ya negara yang wanita itu tuh rendah banget martabatnya. Ingat, Tuhan kembalikan itu, dipulihkan buat di dalam keluarga. Waktu Tuhan Yesus, waktu Bapa atau Allah menciptakan Hawa, ditempatkan dikatakan mereka penolong yang sepadan, equal. Penolong yang sepadan. Itu sebabnya waktu Allah melihat binatang-binatang segala ciptaannya, dia bilang, wah tak cari-cari mana yang cocok buat Adam ya. Gajah ini kegedean. Monyet bulunya kepanjangan. Tidak ada satupun yang sepadan buat manusia, benar? Gak ada yang equal sama Adam. Akhirnya Tuhan bilang, gak bisa nih, yang sudah diciptakan nih gak ada yang sepadan sama Adam. Tapi dia perlu penolong. Dia perlu seorang wanita. Lalu Adam dibiarkan tidur, diambil dari tulang rusuk. Sejajar, sepadan. Oleh karena kutuk di Taman Eden. Lalu Tuhan bilang, lihat wanita-wanita, engkau akan desire, enggak sanggup untuk menahan. Apa artinya engkau akan dijajah, engkau akan diperbudak oleh pria. Kasihan tuh lagu, jangan nyanyiin ya, saya cuma kasih contoh. Itu bukan lagu favorit saya, no. Saudara, lalu Tuhan, itu sebabnya ini yang nanti Tuhan pulihkan. Jadi kalau kita masih lihat orang-orang yang masih, aduh saya ini kan cuma seorang wanita, tak berdaya. Wanita tanpa pria itu hidup yang sia-sia. Siapa bilang? Siapa bilang? Amin. Jadi itu kutuk buat wanita. Selanjutnya kita tahu kutuk terhadap iblis. Ya, kita nggak bahas itu. Oke, itu tadi kutuk. Jadi dosa, maut, kutuk menjadi bagian manusia. Lalu yang terakhir yang dikatakan terpisah. Hidup yang terpisah dari Allah. Setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu kita tahu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka gak boleh di Taman Eden lagi. Mereka harus pergi. Mengusahakan untuk hidupnya sendiri. Berjuang untuk hidupnya sendiri. Mereka tidak ada lagi yang kita bilang namanya kayak karunia, cuman menikmati aja. Sebelumnya di Taman Eden ada hasil, mereka tinggal makan menikmati. Mereka gak usah kerja, betul? Kerjanya cuman manage Taman Eden. Kasih nama binatang, usahakan tanah ini. Lihat gitu Tuhan, kasih hujan pada waktunya, semua berjalan dengan baik. Hidup mereka bersama Tuhan, itu aja. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada sesuatu yang jahat. Tapi setelah itu Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Lalu Tuhan tempatkan kerub atau malaikat, cherubim untuk menjaga Taman Eden dengan pedang yang bernyala-nyala. Supaya mereka tidak bisa masuk. Saudara, 4 ini hilang dari manusia. Dan ini yang perlu diredeem. Itu sebabnya Adam yang kedua datang untuk menebus kita semua dari situ. Amin. Adam yang kedua adalah Yesus. Adam yang pertama oleh karena satu orang dosa menjalar ke seluruh umat manusia. Dan oleh karena ketaatan satu orang, semua orang diselamatkan. Amin. Ya, mari kita lihat. Tadi di Taman Eden ada 2 pohon. Yang pertama pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua pohon kehidupan. Mari sekarang kita mau lihat pohon kehidupan. Yang satu pohon yang membawa kematian. Dan kita tahu dong namanya juga pohon kehidupan. Pasti membawa kehidupan. Mari kita baca, kita lihat tentang pohon ini. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita.
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi orang yang memakan buah pohon kehidupan akan hidup untuk selama-lamanya. Immortal. Hidup kekal. Saudara mungkin familiar, bayangkan ini yang kita lihat, ini pada waktu di Taman Eden, Tuhan berkata, jangan sampai, dia udah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Lalu Tuhan jangan sampai mereka ambil pula nih, begitu dia makan, hidup kekal. Tanpa ada penebusan. Karena makan buah pengetahuan. Tuhan gak bisa cancel buah itu. Tuhan gak bisa cancel pohon yang sudah dia tanam. Saudara, lalu dikatakan, lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Jadi yang dijaga itu apa? Spesifik loh. Yang dijaga itu pohon kehidupan. Supaya manusia tidak bisa ambil buah dari pohon kehidupan. There is no way. Orang cuma makan buah itu langsung. Jadi hidup kekal gitu kan. Nah itu sebabnya rencananya Tuhan buat kita. Mari kita lihat. Saya percaya kita familiar dengan Yohanes 3 ayat 16 bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak maut, tidak binasa. Melainkan hidup yang kekal. Lihat kesamaannya. Barang siapa yang makan buah dari pohon kehidupan akan hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Jadi, saudara, Yesus itu menebus kita. Banyak banget ayatnya ya, kita nggak itu. Tapi saya mau kita spesifik lihat tentang pohon kehidupan. Ingat dua pohon ini. Pohon yang satu bawa kematian, pohon yang satu membawa kehidupan. Penebusan Tuhan bawa kita. Nah, sekarang kita lihat di Wahyu 2. Ayat yang ke-7. Sekarang Firdaus itu masih ada di bumi apa enggak? Kita baca di Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di mana? Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu tidak di bumi lagi. Pada waktu seorang penjahat yang mati di salib bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu dia diampuni dosanya dan Tuhan Yesus berkata kepadanya apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, barang siapa yang menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu satu dulu. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Ya, 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, kembali ini bahasa Indonesia bilang pohon-pohon kehidupan. Tapi di bahasa Inggris itu dikatakan the tree of life.
pohon kehidupan. Ya. Saudara, di sini apa? Dikatakan bahwa, lihat ya, waktu Yohanes mendapatkan penglihatan, waktu dia diizinkan Tuhan dibawa ke surga untuk melihat ada nubuatan apa yang terjadi di masa depan, apa yang dia lihat gitu saudara. Dia lihat di situ ada 2 tahta. Satu yang disebut tahtanya Bapa, Allah Bapa. Satu tahtanya Tuhan Yesus, anak domba. Lalu dari tahta itu keluar mengalir air kehidupan yang jernih seperti kristal. Dan dikatakan di tepi pohon itu ada di tepi aliran air itu ada pohon kehidupan yang menyembuhkan. Amin. Amin. Nah, menyembuhkan. Ya, ini bicara tentang orang-orang yang disembuhkan, ditebus dari apa? Dari kutuk. Ingat tadi, kau sakit berlebihan dalam melahirkan, ya. Tahukah kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada kita? Nggak ada di kamusnya Tuhan tuh yang jelek. Paling kalau kita yang jelek itu penghukuman Tuhan buat orang yang dihukum ya pasti jelek. Benar ya? Tapi rencananya itu tidak pernah rencana yang jahat buat kita. Amin. Dia izinkan. Izinkan. Orang sakit bisa karena kesalahannya sendiri. Orang sakit bisa memang karena hidup di dalam kutuk. Orang sakit itu bisa dibilang, wah emang saya keturunan sih diabetes semua, benar nggak? Keluarga saya, kalau kita ingat kalau kita ke dokter, dicek hand history, keluarga ada yang cancer nggak? Nanya kan? Mereka mau lihat. Waktu Ebi saya bawa ini ya mimisan, lalu pas dicek darah, di Mills Peninsula ketemu ada satu faktor yang mereka takut kayaknya ini harus ini agak slightly lebih tinggi gitu, sedikit lebih tinggi. Saya pikir mungkin ini faktor yang membuat dia punya darahnya itu nggak bisa clot, membeku ya, kering. Sehingga ngocor terus gitu. Kalau dia dulu mimisan itu bisa setengah jam nggak berhenti. Banyak banget darahnya. Saya bilang ini kenapa kok alergi sampai ke sini? Kita berdoa. Masih aja, saya percaya ya memang alergi, dia ada alergi gitu. Lalu ini harus ke ahli darah di Stanford. Kita dibawa dong, karena enggak itu maksudnya khusus di lab yang buat darah ini darahnya itu cuma bisa diambil paling lambat jam 8 pagi. Setelah itu mereka mungkin enggak, pokoknya yang paling bagus mau dilihat faktor itu tuh jam 8 pagi. Jadi waktu dibawa saya tanya kenapa, kalau ini saya ini apa. Jadi kalau waktu di Mills dibilang ini faktor ini masih bisa arahnya 2. Sesuatu yang benar itu penyebabnya gitu kan. Terus atau yang satu lagi ini aman. Akhirnya waktu kita ke sana ketemu sama ahli darahnya, dia cek histori kita. Dari pastor gimana, saya gimana. Dari situ aja dia bisa bilang gini. Kalau lihat dari histori kalian, ini gak perlu khawatir. Gitu. Gitu ya, gak perlu khawatir. Kenapa? Karena waktu dia lihat pernah ada gini gak di dalam keluarga ada gini, nanya kan. Terus gak perlu khawatir. Tapi dia perlu tetap periksa. Kenapa? Ini apa? Faktor yang mana? Gitu. Jadi diperiksa dia. Begitu udah diperiksa pas dia bilang, oh benar kamu gak usah khawatir. Yang waktu di Mills itu ketemu yang agak tinggi, faktor itu yang agak tinggi, ini ternyata ke arah yang tidak perlu mengkhawatirkan gitu kan. Tetapi kami ada lagi nemuin ininya ada satu faktor yang harusnya nilainya sekian, ini lebih rendah. Gitu. Jadi dia perlu diperiksa lagi. Nah saudara, buat dia, kalau ditanya dokter, buat dia sama sekali dia bilang dia gak khawatir. Cuman at least saya nemuin ini, saya harus periksa. Bagian dia harus periksa. Puji Tuhan, memang gak ada apa-apa. Jadi tidak ada kelainan darahnya. Poin saya adalah, sesuatu itu kutuk yang menurun atas manusia itu bisa sakit penyakit. Sakit penyakit. Apapun itu dari atas, enggak usah kerepotan nyari kenapa penyebabnya apa segala macam. Yang namanya udah keturunan dia doain aja putusin kutuknya. Karena apa? Sakit penyakit dari pohon kehidupan orang yang makan buahnya pasti ada healing. Amin. Amin. Ingat tadi di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2 berkata
pohon buah kehidupan akan memberi apa? Healing, kesembuhan. Ya. Lalu di ayat yang ketiganya, 22 ayat 3. Ya, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ini di dalam bahasa Indonesianya kan bilang laknat, ya. Apa sih itu laknat? Ini bahasa baku banget sebenarnya, laknat. Laknat apa? Ada yang tahu laknat nggak? Bingung? Curse, kutuk. Jadi orang yang makan buah pohon kehidupan, yang mengambil bagian dalam buah pohon kehidupan, dari pohon kehidupan, maka tidak ada lagi kutuk. Amin. Amin. Jadi kita ini sudah ditebus nih dengan darah Yesus. Kita ini sudah ditebus, sudah diredeem dari apa? Kesalahan manusia di Taman Eden. Jadi bagian kita itu adalah tidak ada lagi kutuk. Itu yang artinya diredeem. Next. Wahyu 22 ayat 14. Ya. Sebelum masuk situ, saya kasih tambahan satu ayat supaya kita lebih ini. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, He himself bore our sins in his body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. Itu bagian kita karena kutuk kita yang ditanggung di kayu salib. Sekarang yang ditebus dari apa lagi? Wahyu 22 ayat 14. Ini semua bicara pohon kehidupan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ke dalam kota apa? Yerusalem baru. Ke dalam kota apa ini? Kotanya Tuhan. Ya, saudara, surga mulia. Saudara, dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Tangkap kata membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya. Mereka yang membasuh jubahnya, merekalah yang memperoleh hak atas pohon kehidupan. Mari sekarang kita buka di dalam Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, 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 Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka yang membasuh jubahnya, kehidupan mereka dengan apa? Darah anak domba. Siapa anak domba itu? Yesus. Mereka lah yang berhak atas apa? Pohon kehidupan. Amin. Jadi saudara dan saya, kita berhak atas pohon kehidupan. Ya. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, yaitu kitab Wahyu, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Artinya apa? Kalau seseorang ini bisa kehilangan haknya dari pohon kehidupan. Ya, dari pohon kehidupan dan dari kota kudus yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara, saya bawa kembali kita ke taman. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia memakannya. Adam yang pertama memakannya. Membawa kematian. Kematian kekal. Membawa kutuk. Dosa dalam manusia. Semua manusia menjadi manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada reconcile dengan Tuhan. Mereka dipisahkan hidup dari Tuhan. Mereka diusir, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi Yesus, anak Allah, dia datang. Dia membayar kita. Ingat, redeem artinya to pay. Membayar harga untuk mendapatkan kembali miliknya. Yesus lakukan itu buat kita. Supaya kita kembali punya hak atas pohon kehidupan. Yang bicara tentang hidup kekal. Bicara tentang healing. Bicara tidak ada lagi kutuk. Amin. Itu bagian kita. Itu bagian kita.
Saya kasih satu cerita. Ada seorang anak laki-laki. Dia bikin boat sendiri. Dan dia sangat bangga dengan hasil karyanya. Bukan dari kertas, gampang kalau anak sekolah minggu kita bisa bikin boat dari kertas kan. Terus habis itu kena air, gak lama-lama basah, tenggelam itu. Ini enggak, dia buat dari kayu, dia buat sedemikian. Lalu dia mau tes boatnya ini. Dia ikat dengan tali belakangnya, lalu dia pergi ke sungai yang kecil. Lalu dia lepaskan boatnya, dia lepaskan boatnya, dia pegang talinya. Benar, boatnya nggak tenggelam, boatnya ikut ada riak air, boatnya ikut jalan, dia punya tali masih panjang, dia biarkan boatnya jalan. Kalau mulai agak jauh dia tarik sedikit boatnya lagi, terus dia lepas lagi dan dia bersuka cita lihat boatnya jalan. Wow, it works. Tiba-tiba arusnya besar. Arusnya besar, boatnya ini ke bawah. Dan dia berusaha untuk tarik lagi, dia makin tarik, arus besar ketarik, nyangkut, putus talinya. Karena dia suka banget, dia sayang sama boatnya, hasil karya yang pertama dan berhasil. Saudara, dia ikutin sepanjang sungai, dia ikutin itu boat kemana, dia kejar terus saudara. Ternyata ada apa? Kayak waterfall yang kecil, boatnya jatuh. Jatuh, that's it. Dia mulai kejar lagi, kemana ini? Dan dia gak ketemu, boatnya hilang. Akhirnya menjelang malam, dia harus pulang. Dengan sedih dia pulang. Dia kehilangan boatnya. Beberapa hari kemudian, dia pulang sekolah, dia jalan. Lalu dia lihat di satu toko, dipajang dekat jendela, dia lihat, sepertinya dia kenal ini boat. Dan dia bilang, saya yakin ini boat saya. Dia yakin banget. Dia mulai lihat dan dia begitu yakin ini boat yang dia buat. Karena buatan dia tahu dong. Lalu dia masuk ke toko itu, dia bilang, Pak, boat yang Bapak pajang di depan itu, di window itu punya saya. Can I have it back? I made it. Can I have it back? Penjual tokonya bilang, I'm sorry son. Tadi pagi ada seorang anak jual boat ini sama saya. Kalau kamu mau, kamu mesti beli. Dia kasih tahu harganya. There is no way buat anak ini buat dapat boatnya kembali kecuali dia membeli. Lalu dia pulang. Saking sayangnya dia sama boat yang dia buat ini. Dia bongkar celengannya. Dia hitung uangnya, cukup apa enggak untuk beli kembali. Ternyata cukup. Segera dia lari ke toko itu. Karena dia takut nanti diambil sama orang, dibeli orang lain. Dia datang, I do have money to buy. Dia kasih uangnya dan dia dapatkan kembali boatnya. Dia peluk. Dia begitu sukacita. Lalu dia bilang, boat, now you are twice my mine. First, I made you. Second, I bought you. Bukankah kita ini diciptakan oleh Dia? Satu kali Dia kehilangan kita, manusia. Lalu Dia bayar kembali untuk mendapatkan kita kembali. We are twice His. Saudara, kadang kita tidak menghargai betapa berharganya kita buat Tuhan. Kadang kita tidak mengerti apa artinya begitu besar kasih Allah. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. 2 minggu lagi kita akan celebrate Easter. Sebelum kebangkitan Yesus, selalu kita diingatkan akan Calvary. Akan pengorbanannya di kayu salib. Penebusan. Di dalam Petrus berkata demikian. Kita ini dibeli bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah
yang mahal. Itu harga kita. Sehingga kita punya hak atas pohon kehidupan. Kita punya hak untuk menerima kesembuhan. Kita punya hak untuk tidak bersusah payah atas berkat kita. Tapi kita punya hak untuk hidup dalam berkat Tuhan. Kita punya hak untuk tidak terpisah dengan Tuhan. Kita punya hak untuk bersekutu bersama Dia. Amin. Itu bagian kita. Kalau ada di antara kita yang belum hidup di dalam itu, saudara cek. Mari lihat. Kita perlu. Dia sudah bayar kok. Dia sudah lunasi kita kok. Tapi kita perlu hidup kita ada di situ. Amin. Amin. Hari-hari ini kita bicara tentang pembebasan yang seutuhnya. Kalau ada saudara yang masih hidup di dalam, saudara bilang ini gak normal. Aku gak tahu apa, tapi sepertinya aku ini hidup dalam kutuk. Aku gak tahu apa, tapi somehow kok saya gak pernah berhasil. Penyakit ini ada terus dari keluarga saya gini. Kenapa? Something wrong. Aku usaha tapi gagal. Saudara ingat, berarti masih ada kutuk. Saya suka sekali dengan saat menyatakan bicara tentang betul dia sudah mati di Kalvari buat kita. Betul dia sudah tanggung kutuk kita. Tapi untuk hidup di dalam bebas dari kutuk, kita perlu aksi, perlu action, perlu do something. Saya tulis cek kepada saudara $1 juta. Nama saya di situ, saudara tahu saya punya uang yang begitu banyak. Itu bukan cek kosong. Saya tulis kepada saudara. Let's say buat Emma, saya tulis buat Emma $1 juta. Emma bilang ini, wow, pastor kasih saya $1 juta. Tapi dia masih hidup miskin. Pasti dia masih hidup makan aja gak bisa. Dia pegang cek saya $1 juta, tapi dia masih bisa hidup apa? Hidup ngutang, gak punya uang, segala macam, sakit gak bisa berobat. Misalnya ya saudara, ini saya kasih contoh. Di tangan dia gak $1 juta? Tangan dia. Saya udah kasih gak? Udah kasih dia. Dia punya hak gak sebenarnya buat $1 juta? Punya. Tapi hidupnya sudah hidup dalam jadi milioner belum? Belum, ngerti ya? Yesus sudah bayar kita. 1 kali mati untuk selamanya. Cuman 1 kali dia mati dengan darahnya dia bayar kita. Tapi seringkali kita masih belum hidup di dalam kemerdekaan itu. Apa yang dia perlu lakukan, Emma lakukan untuk hidup dengan $1 juta. Dia harus pergi ke bank, cairin itu uang. Dan dia nikmati. Wow, ternyata aku gak perlu lagi. Yang lain aku bisa makan, aku yang saya mau apa? Setuju? Karena apa? $1 juta itu dia sudah bisa nikmatin. Perlu do something. Harus action. Saudara, saya tutup. Dengan satu kisah di dalam Alkitab, saya bikin lebih cepat supaya kita ngerti. Love story di dalam Alkitab. Bicara tentang redemption. Yang kalau difilmkan sebenarnya bagus banget. Kita gak perlu cerita Cinderella dan lain-lain. Kita gak, itu fiction, ini true story. Adalah dari kitab Ruth. Kitab Ruth adalah gambaran daripada Naomi, Elimelech dan keluarganya yang lari ke Moab. Oleh karena di Bethlehem terjadi kekeringan. Mereka jual, hartanya udah gak ada lagi. Dikatakan tanahnya udah gak ada, dia gak punya harta lalu mereka pindah ke Moab. Dijual, perlu redeem kan? Gak punya harta lagi. Lalu suaminya mati, anaknya mati. Curse. Gak punya anak, curse. Zaman dulu gitu, kalau mandul gak punya anak. 10 tahun menikah, 2 anaknya gak punya anak. Gak ada keturunan buat Naomi. Habis semuanya, masih hidup miskin gak Naomi? Miskin. Lalu dia dengar di Bethlehem, Tuhan sedang memulihkan umatnya. Di Bethlehem mulai ada pemulihan, restorasi oleh Tuhan. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, kembali ke Israel. Dia bilang kepada mantunya yang dua mantunya, kalian tinggal aja. Aku gak punya anak yang lain yang bisa aku kasih buat kalian nanti. Anakku dua-duanya sudah mati.
Pulanglah nak ke rumah orang tua masing-masing. Siapa tahu nanti kamu masih ketemu suami yang baru. Satu menantunya pulang, namanya Orpa. Tapi Ruth berkata, tidak, aku ikut engkau. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Lalu mereka kembali ke Bethlehem, miskin. Akhirnya apa? Mereka bekerja sesuai dengan Alkitab. Kalau lagi ada panen, mereka tidak boleh habiskan semuanya. Mereka harus sisakan sedikit-sedikit. Supaya apa? Kalau ada orang miskin, itu akan mengutin di belakang daripada penuai-penuai sisa-sisa berkas. Itu kerjaannya Ruth. Penentuannya Tuhan, dia sampai ke ladangnya Boas. Boas seorang yang kaya. Boas seorang yang takut Tuhan. Dan Boas akhirnya tahu bahwa Ruth ini adalah menantu Naomi. Lalu ada kemurahan Boas kepada buat Ruth. Saudara, Boas ini adalah orang yang punya hak untuk menebus, redeemer. Boas ini adalah gambaran Yesus, redeemer, orang yang berhak menembus Naomi sekeluarga. Setelah itu, apa yang dikatakan Naomi kepada Ruth, singkat cerita, Naomi bilang, malam ini Boas itu tidur di ladang. Engkau samperin Boas, cari dia tidur di mana. Ya, lalu ini semuanya sesuai adat ya. Jadi ini bukan approaching yang enggak gitu. Lalu katanya angkat selimut di bawah kakinya, lalu engkau tidur di situ, di kakinya. Dan Ruth melakukan apa yang Naomi katakan. Dia lihat Boas, lalu dia angkat selimutnya, dia angkat selimut di kakinya, terus dia masuk di dalam. Boas kaget, loh kok tiba-tiba ada perempuan di sini gitu kan. Siapa kamu? Akulah Ruth. Kembangkanlah kiranya sayapmu untuk menaungi aku. Artinya apa? Redeem me. Tebuslah kami. Karena engkau punya hak untuk menebus kami. Dan Boas rupanya memang jatuh cinta sama Ruth. Tapi ada orang lain yang punya hak lebih dekat untuk menebus mereka. Jadi ini orang yang paling dekat, terus nanti ada levelnya lagi. Nah jadi Boas ini nomor 2. Akhirnya mereka berangkat, dia bilang, oke, kamulah orang yang punya hak untuk menebus Naomi sekeluarga. Tebuslah ladangnya, tebuslah ininya gitu kan. Nah orang ini bilang, yang paling dekat, keluarga paling dekat, baik aku tebus. Jadi untuk menembus, mengembalikan hartanya enggak apa-apa. Lalu Boas bilang gini, oh kamu gak bisa, kalau kamu tebus kamu harus ambil semuanya termasuk Ruth. Istri daripada atau mantu daripada Naomi. Kamu harus ambil karena ini gak punya keturunan. Kamu harus kawinin dan anak itu akan menjadi cucunya Naomi gitulah. Itu hukumnya. Untuk supaya keturunan mereka tuh berlanjut terus. Nah orang ini bilang, wah jangan repot nanti pembagian harta gitu kan. Bukan anak saya, jadinya hartanya ke anaknya si Ruth gitu. Nah saudara, akhirnya dia bilang enggak. Oke, aku lepas deh, aku nggak mau tebus. Nah Boas masuk dan Boas menebus. Singkat cerita, hidup mereka dipulihkan dalam penebusan itu. Saudara, yang poin saya adalah bicara tentang Yesus, Redeemer kita adalah Yesus. Amin. Amin. Buat Ruth, Redeemernya adalah Boas. Yang dilakukan oleh Ruth adalah dia harus datang kepada Boas. Karena apa? Boas itu ada di ladang, gak di mana-mana. Yesus di kayu salib sekali dan selamanya. Itu sudah terjadi. It is finished. Bagian kita untuk datang ke situ. Amin. Dia terbuka anytime. Bagian kita untuk klaim kita mau hidup dalam kemenangan. Oleh karena Yesus sudah menebus kita. Saya berdoa tahun ini betul-betul kelepasan, kebebasan yang sesungguhnya. Total deliverance itu kita terima. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Materaikan firman ini ya Tuhan. Allah Roh Kudus Engkau memateraikan di dalam hati kami. Hamba-Mu ini sangat terbatas, tapi Engkau tidak terbatas.
Bukakan kepada setiap kami ya Tuhan. Hal-hal yang mungkin ada di antara kami yang masih hidup di dalam kutuk, hidup dalam sakit penyakit, hidup di dalam hal-hal yang kami lihat adalah tanda-tanda daripada kutuk di Taman Eden. Tuhan bukakan kepada kami, karena sesungguhnya setiap kami yang sudah dibasuh oleh darah anak domba, kami punya hak atas buah pohon kehidupan. Kami punya hak untuk kesembuhan, kami punya hak dimerdekakan karena kami sudah ditebus. Celikkan mata rohani daripada kami semua, bahwa bagian kami adalah bagian yang Tuhan janjikan kepada manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Bapa di surga, tolong hamba-Mu. Aku tidak pintar berkata-kata, aku mungkin tidak baik dalam mengajar, tapi Engkau Allah Roh Kudus sanggup menerjemahkan kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan hidup kami masing-masing. Materaikan firman-Mu sekali lagi ya Aba. Aku mau berkata Tuhan, aku minta ya Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di sini, semua mengalami kebebasan, kemerdekaan dan hidup dalam berkat rencana Tuhan. Terima kasih Aba. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.